Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mengubah bilangan desimal berulang ya menjadi bentuk pecahan upper B. Jadi di sini saya sudah menyiapkan 4 soal ya untuk kita bahas ya. Oke, jadi untuk yang pertama ini bentuk desimal berulangnya adalah 0,5555 dan seterusnya gitu ya. Nah, ini juga sebenarnya bisa kita notasikan menjadi bentuk 0,5 bar ya, seperti ini. Artinya ini adalah bilangan desimal berulang, yang berulang itu adalah 5-nya seterusnya ke belakang. Jadi 0,363636 dan seterusnya ini juga boleh ditulis menjadi 0,36 bar. Seperti ini artinya terjadi perulangan 363636 seterusnya. Kalau 1,27 dan seterusnya, maka yang berulang ini kan adalah 27 ya gitu ya. Berarti ini boleh kita tulis menjadi 1,27 bar seperti ini. Yang D ini boleh ditulis menjadi 0,136 bar. Nah, ini artinya perulangannya adalah untuk 3 angka ini. 136, 136, 136 dan seterusnya. Oke, nah sekarang bagaimana kita mengubah ini menjadi bentuk pecahan? Oke, kita bahas untuk yang bagian A. Nah, ini caranya adalah yang pertama, kita membuat dulu suatu pemisalan ya. Jadi kita misalkan, nah, bilangan yang kita punya ini adalah suatu variabel misalnya X gitu ya. Jadi 0,555 dan seterusnya ini. Nah, ini kita misalkan sebagai X. Nah, langkah pertamanya adalah kita coba munculkan dulu ini bentuk bulatnya ya. Jadi kita kali dengan 10 ya. Kenapa kita kali 10? Karena di sini perulangannya itu untuk satu angka saja gitu ya. Sehingga sekarang kalau kita kali 10 di kedua ruas ini, di sebelah kiri kita mendapatkan 5, nah gitu ya. 5 5 5 dan seterusnya. Nah, yang kanan itu 10 dikali X jadinya adalah 10X. Oke, kita dapat seperti ini. Nah, bentuk 5,5555 dan seterusnya ini kan boleh kalau kita tulis menjadi 5 ditambah, nah ini nilai bulatnya 5 ya, ditambah 0,555 dan seterusnya kan gitu. Ini sama dengan 10X. Nah, berarti kalau begitu di sini boleh saya tulis 5 ditambah. Nah, 0,5555 ini tadi kita misalkan sebagai X. Berarti di sini adalah 5 tambah X ya, sama dengan 10X. Oke, lalu kedua ruas kita kurangi dengan X. Maka kita mendapatkan 5 sama dengan 10X dikurang X. 10X kurang X. Berarti ini jadinya adalah 5 sama dengan 9X. Oke, lalu kedua ruas saya bagi dengan 9. Maka kita mendapatkan di sini jadinya adalah 5/9 itu sama dengan X. Atau kita boleh menuliskan X sama dengan 5/9. Oke, seperti ini. Nah, ini untuk yang bagian A. Jadi bentuk pecahannya 0,55555 dan seterusnya itu adalah 5/9. Oke, sekarang kita pindah untuk yang bagian B ya. Untuk yang bagian B, saya tuliskan di sini untuk yang bagian B. Nah, itu sama ya, kita melakukan pemisalan juga. Nah, yang kita misalkan adalah yang berulang ini 0,363636 ini. Jadi 0,363636 dan seterusnya ini masih lanjut lagi ke belakang. Itu kita misalkan sebagai X misalnya. Lalu di sini kita sama langkahnya dengan yang sebelumnya ya. Di sini kita akan munculkan nilai bulatnya ya dengan cara kita mengalikannya dengan 100 gitu ya. Kenapa 100? Karena di sini yang berulang itu adalah dua angkanya, 36 gitu ya. Berarti kita dapatkan di sini tuh jadinya adalah 36,363636 dan seterusnya. Nah, ini 100 dikali X jadinya 100X. Oke. Kalau begitu kan ini boleh kalau saya tulis menjadi 36 ditambah nah, 0,3636 dan seterusnya gitu ya, 36 dan seterusnya. Ini sama dengan 100X. Oke, di sini kita lihat tadi bahwa kita melakukan pemisalan terhadap 0,363636 dan seterusnya ini yaitu X gitu ya. Berarti di sini boleh saya tulis menjadi 36 tambah X sama dengan 100X. Oke, seperti ini. Lalu kedua ruas kita kurangi X, dapatnya 36 sama dengan 100X dikurangi X ya. 100X kurang X berarti 36 sama dengan 99X. Kedua ruas kita bagi dengan
99, maka kita mendapatkan 36/99 itu sama dengan X, atau kita boleh menuliskan X sama dengan 36/99. Ini juga boleh disederhanakan ya, dengan cara kita bagi dengan 9, maka kita akan mendapatkan 4/11. Oke, jadi bentuk pecahan dari 0,363636 dan seterusnya adalah 36/99 atau 4/11. Sekarang kita lanjut yang bagian C ya. Lanjut yang bagian C. Nah, untuk bagian C ini sama ya, kita juga melakukan pemisalan ya. Nah, yang kita misalkan adalah yang si desimal berulangnya ya. Jadi di sini yang berulang kan 27 ya, 27 27 27 dan seterusnya, atau 0,2727 gitu ya. Ini berarti boleh saya tuliskan 0,272727. Nah, itu sebagai X misalnya, atau variabel lain misalnya. Oke, lalu di sini sama seperti langkah yang di soal B, di sini kita kali kedua ruasnya dengan 100 ya. Oke, sehingga kita mendapatkan di sini jadinya 27 ditambah gitu ya. Atau gini, saya tuliskan dulu di sini 27 koma gitu ya. 27,27 dan seterusnya gitu ya. Itu sama dengan 100x. Nah, ini kan boleh saya tulis menjadi 27 ditambah 0,27 dan seterusnya. Itu sama dengan 100x. Oke, kalau begitu berarti tadi 0,272727 seterusnya itu kita misalkan sebagai X. Berarti ini boleh kita tulis menjadi 27 tambah X sama dengan 100x. Oke, ini langsung saja kedua ruas kita kurang X. Dapatnya berarti 27 sama dengan 99x. Jadi 27 sama dengan 99x. Lalu, kedua ruas kita bagi dengan kedua ruas kita bagi dengan 99, benar ya. Jadinya adalah 27/99 ya. Itu sama dengan X, atau X sama dengan 27/99. Ini boleh disederhanakan juga dengan kita membagi kedua bagian ini, 27 dan 99 ini kita bagi 9. 27 bagi 9 dapatnya 3. 9 dibagi 99 dibagi 9 dapatnya 11. Oke, gitu ya. Berarti bentuk pecahan dari 0,272727 seterusnya itu adalah 27/99 atau 3/11. Tetapi di sini kan bentuk desimalnya begini, 1,272727 dan seterusnya kan. Nah, ini kan boleh kalau saya tulis jadi gini, 1 ditambah, nah gini kan, 0,272727 dan seterusnya. Nah, ini kan sama saja dengan 1 ditambah, nah si 0,272727 nya ini tadi kita sudah cari, nilainya adalah 27/99 atau 3/11. Misalnya saya tulis saja yang bentuk sederhana yang terakhir ini saya ganti dengan 3/11. Berarti bentuk ini ya, 1,272727 seterusnya adalah pecahan campurannya jadi 1/3/11. Atau kita boleh menuliskannya menjadi pecahan biasanya yaitu 14/11. Oke. Nah, jadi inilah bentuk pecahan dari bilangan desimal berulang tadi. Nah, untuk yang bagian D ini boleh dicoba sebagai latihan. Nanti hasilnya boleh dituliskan di komentar.